Taman Herbal Surgawi Nusantara dibangun di lahan fasum seluas 500 meter persegi. Tanah ini berada persis di samping Musola Al-Barokah. Taman hijau bukan hanya indah untuk dipandang, tapi Masya Allah di sini kita juga bisa memanfaatkan untuk tanaman-tanaman kesehatan. Di sini ada sambiloto yang fungsinya untuk diabetes, ada kumis kucing, ini tanaman yang sudah jarang sekali, juga untuk ginjal, dan juga ini insulin ya, Masya Allah, insulin juga untuk diabetes ya. Jadi taman yang hijau ini bukan hanya indah saja, tetapi bisa kita manfaatkan untuk kesehatan ya, juga untuk fungsi ekonomi, insya Allah. Dalam hidup kita membutuhkan sumber energi yang ada dari alam. Salah satunya adalah tanaman yang bisa kita lihat di sini. Di sini ada serai, di mana serai itu adalah kaya untuk antioksidan. Lalu di sebelah sini juga kita bisa melihat tanaman antioksidan yang lain, yaitu tomat. Tomat bisa kita gunakan untuk mencernahkan wajah dan juga untuk kecantikan. Dan kita juga bisa melihat di sini ada tanaman lidah buaya, di mana lidah buaya ini sering digunakan untuk pabrik-pabrik kecantikan untuk bahan dasarnya. Jadi kembali lagi kita ke alam. Kalian tahu nggak pohon ini namanya apa? Ini pohon brotowali. Dia memiliki kekuatan yang dapat mengobati penyakit diabetes. Kita juga punya pohon sirih merah, kita juga punya pohon sambiloto. Khasiatnya dapat menurunkan gula darah secara alami. Bitter plain, bitter healthy. Sehat di lidah, manis untuk kesehatan. Tanaman-tanaman yang tumbuh subur di tanah klaster Nusantara Banjarwijaya ini sangat bermanfaat untuk warga secara pribadi atau warga seluruh klaster Nusantara Banjarwijaya dan dapat memberikan nilai ekonomi yang tinggi. Salah satunya vanili dan tanaman lada. Ini ada pohon anggur, ini ada pohon vanili ya. Ini bayam Brazil, bagus untuk kesehatan. Ini kemangi, buat masak pindang ikan gabus. Ada daun pisang juga, Bu. Daun telang, daun bawang, ada juga daun sirih. Dan alhamdulillah sekali di sini bebas dari pestisida karena memakai pupuk organik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita berada di Taman Herbal Surgawi Nusantara yang ada di perumahan Banjarwijaya Klaster Nusantara. Tadinya ini adalah area kosong, bahkan jadi tempat pembuangan sampah ya. Tapi lihat sekarang sangat indah, ya, sangat rimbun, hijau, dan dipenuhi oleh tanaman-tanaman yang bisa menjadi obat, tanaman herbal, dan juga tanaman-tanaman yang dikisahkan dalam kitab suci kita, Al-Quran. Contohnya bidara, tin, delima, ada banyak jenis tanaman yang ada di dalam hadis. Menariknya, Bu Juniarti ini kan sebetulnya kepala pusat herbal. Ya, jadi beliau banyak sekali melakukan penelitian-penelitian tentang tanaman-tanaman lokal sebagai obat-obatan. Dan disinilah tempat beliau ini menghabiskan waktu untuk menanam tanaman-tanaman yang memang secara ilmiah terbukti ya menjadi obat-obatan. Jadi itu masuk dalam pengajaran, dan tadi Bu Juniarti mengatakan bahwa mahasiswa kedokteran, ya, mahasiswa FK, blok herbal itu juga memanfaatkan tempat ini sebagai sarana belajar mereka. Nah, ini salah satu karya mereka nih. Semua tanaman ya dibuatkan QR code, di mana kemudian pada saat di-scan ini akan keluar poster dan videonya ya. Poster dan video tentang apa khasiatnya, bahkan untuk mahasiswa FK pun disampaikan juga efek sampingnya. Tuh. Dan bukan cuma mahasiswa FK saja yang mendapat manfaat, tapi juga masyarakat yang tinggal di sini ya. Anak-anak. Jadi ibu-ibu setiap hari Sabtu pagi senam. Jadi habis senam di sini ya. panen ambil. Saya panas ambil. Ada yang toang, ada yang obat mata. Jadi banyak sih ibu-ibu di sini juga manfaat. Anak-anak kecil kalau lari-lari itu Nah, jadi anak-anak juga akhirnya dengan taman ini juga tahu setiap tanaman ada fungsinya ya Bu ya. Jadi untuk edukasi juga. Yang paling menarik adalah sebetulnya tujuan Dr. Juniarti untuk mengajukan ini di hibah PKM eksternal oleh Kemendikti ya.
ini sebetulnya ingin memberdayakan petugas kebersihannya, mereka yang kemampuan sosial ekonominya kurang, terbatas, dan diharapkan dengan mengelola ini mereka juga dapat hasilnya. Diharapkan bisa meningkatkan nilai ekonomi karena kalau tanaman ini dibudidayakan bisa dijual. Terus hasil limbah, kalau kita bersihkan tanaman ada limbahnya, kita olah juga jadi pupuk organik cair. Dari situ kita punya mesin pemotong sendiri. Pupuk organik cair tuh lumayan mahal, sebotol segini bisa 100.000. Awal-awal mereka memang maunya mungkin diupah. Tapi lama-lama mereka tahu sendiri kalau ini nanti bisa untuk mereka juga, dari mereka untuk mereka. Ini contoh terbaik ya bagaimana penelitian dihilirisasikan dalam kegiatan pengabdian pada masyarakat yang sasarannya adalah mereka yang memiliki kemampuan ekonomi yang terbatas. Dengan harapan ini bukan cuma berguna di laboratorium aja ya Bu ya, tapi juga berguna untuk masyarakat sekitar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Taman Herbal Surgawi Nusantara. Di lokasi ini awalnya adalah pasar Surgawi di perumahan Pasar Nusantara ini yang tidak tepat. Jadi tentu itu suatu hal yang bazir ya kalau kata mereka. Di sini kita ada satu proyek ya, komunikasi RC untuk merevitalisasi, supaya betul-betul dimanfaatkan. Dan teman-teman bisa lihat ini ada kumpulan beberapa tanaman ya, tanaman herbal yang sebetulnya juga punya banyak manfaat ya, juga sebagian kami teliti di kampus dan ini juga kita bisa manfaatkan. Nah teman-teman, di sini ada beberapa apa yang disebut dengan biopori ya, ini ada lubang gitu kan, dan di sini adalah wadah supaya nanti kalau daun-daun yang berguguran dari taman surgawi ini kita bisa tumpuk di dalam sini dulu, jadi tidak hanya sekedar jadi sampah gitu ya. Kita tumpuk, kita masukkan ke sini. Nanti di sini akan diberikan semacam zat pembusuk supaya dia bisa lebih mudah dikompos. Kalau sudah, nanti itu bisa menjadi bahan untuk pupuk supaya nanti untuk kembali menyuburkan tanaman-tanaman yang ada di Taman Surgawi ini. Ini adalah biopori. Manfaat ekonomi dari penggunaan lahan pasum oleh tenaga kebersihan dan keamanan dengan menanam tanaman herbal. Yang pertama adalah meningkatkan produktivitas dari lahan tersebut sehingga lahan tersebut dapat menghasilkan hasil dari tanaman-tanaman tersebut untuk pengobatan dan peningkatan kesehatan, sehingga lahan tersebut menjadi lebih berdaya guna bagi yang memanfaatkannya. Kedua, dengan adanya produksi yang dihasilkan oleh lahan tersebut, maka hasil produksinya dapat dijual atau dikonsumsi sendiri, sehingga apabila dilakukan penjualan dapat menambah penghasilan sehingga dapat mensupport atau mendukung ekonomi keluarga bagi pengelola lahan tersebut. Ketiga, dapat membangkitkan jiwa wira swasta dari pengelola lahan. Hal ini adalah sangat mungkin dengan melakukan wira swasta dalam bidang obat-obat herbal. Saat pertama kali bermimpi tentang taman herbal ini, saya membayangkan ruang yang menyembuhkan kehidupan. Kini mimpi itu menjadi nyata. Kini sudah ada taman menjadi milik kita bersama dan dapat kita manfaatkan secara optimal. Hari ini kita berada di tengah sebuah perubahan. Lahan yang tadinya kosong berubah menjadi taman hijau, produktif dan edukatif yang bermanfaat untuk semua masyarakat. Sebagai Kepala Pusat Penelitian Herbal, saya memandang taman ini sebagai laboratorium hidup. Siswa belajar, masyarakat memanfaatkan, dan peneliti berinovasi. Ini adalah bukti bahwa sains bisa hadir di tengah masyarakat.